Shalom dan selamat datang ke channel Asas Iman Kristian. Nama saya Marcus. Sebelum kita sama-sama belajar tentang baptisan, makna dan kepentingannya, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mempertemukan kami di dalam channel ini. Ianya bukan satu kebetulan ya Tuhan. Saya berdoa mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk memberi kami pengertian tentang pembelajaran kami pada kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jadi topik yang akan kita bincangkan selama lebih kurang 15-20 minit pada kali ini adalah tentang baptisan, makna dan kepentingannya. Pengenalan. Baptisan adalah perintah Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke syurga, dia telah memberikan amanat agung dan mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Jadi baptisan bukannya sesuatu yang diciptakan tetapi adalah amanat yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Baptisan melambangkan pertobatan dan iman kepada Kristus. Jadi bila kita dibaptiskan, dia adalah simbol ataupun lambang yang kita ini telah bertobat daripada dosa-dosa kita dan kita meletakkan iman pengharapan kita kepada karya dan kepada Tuhan Yesus. Ini seperti dalam kisah para rasul. Dan baptisan adalah tanda ketaatan dan kita mengidentifikasikan, maksudnya identiti kita sekarang bersama dengan Kristus. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam buku Roma. Seperti yang saya katakan tadi, amanat agung, Matius 28, kerana itu pergilah. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke syurga. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi baptisan adalah setelah orang itu menjadi murid Kristus, barulah mereka dibaptiskan. Apakah makna baptisan di dalam Alkitab? Baptisan di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu melambangkan kematian dan kebangkitan. Bila kita dibaptiskan, kita direndam di dalam air, itu melambangkan kematian kita terhadap manusia lama, dosa-dosa yang lama kita. Dan bila kita bangkit daripada air itu melambangkan kebangkitan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan juga menurut Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, dia juga adalah tanda kelahiran baru. Jadi bila kita timbul daripada permukaan air itu, bila kita dibaptis, itu menunjukkan bahawa kita adalah ciptaan baru, kelahiran baru, menunjukkan pengampunan dosa dan pemurnian rohani. Maksudnya kita bertaubat daripada dosa kita dan kita ingin dipulihkan dan disucikan. Roma 6 ayat 4 itu seperti yang telah kita bincangkan tadi. Jadi apakah makna baptisan? Maksudnya adalah simbol yang kita telah mati terhadap manusia dan dosa kita yang lama dan kita dibangkitkan dalam manusia yang baru. Jadi ada beberapa jenis baptisan dalam Alkitab. Baptisan air dalam Matius 3:11, ini adalah tanda pertobatan. Kita meninggalkan dosa-dosa dan hidup kita yang lama. Yang kedua adalah baptisan dalam Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini sebelum Tuhan Yesus terangkat ke syurga. Dalam Injil Lukas dia mengatakan, Bapaku akan memberikan penolong dan penghibur kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jangan pergi ke mana-mana selepas saya naik ke syurga. Tunggu penghibur dan juga penolong yang akan diberikan oleh Bapa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudusnya untuk menguatkan jemaat-jemaatnya, untuk memberi mereka kuasa untuk mengkabarkan Injil dan membina gerejanya hingga ke hari ini. Jadi Roh Kudus ini hingga ke hari ini masih lagi bersama dengan orang-orang yang percaya. Ini dikenali sebagai baptisan dalam Roh Kudus. Untuk mereka yang menderita, dianiaya oleh kerana imannya, Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Markus ini baptisan dalam penderitaan.
Maksudnya kita sama-sama menderita seperti Tuhan Yesus menderita, ya, dianiaya dan sebagainya. Ini benar dalam gereja-gereja yang awal, ya, 100-200 tahun, ya, selepas Tuhan Yesus naik ke syurga, di mana pada waktu itu dalam kerajaan Romawi menjadi seorang Kristian adalah salah di sisi undang-undang. Ya, jadi mereka akan ditangkap, disiksa, dibunuh dengan pedang, ya, dipertayangkan di dalam kolisium menjadi tontonan umum, ya, dimakan oleh binatang-binatang buas, ya, digunakan untuk sebagai hiburan dan tayangan. Jadi mereka menderita kerana iman mereka. Jadi ini dikenali sebagai baptisan dalam penderitaan. Ya, Matius 3:11. Ini kata Yohanes Pembaptis, ya, kepada pengikut-pengikutnya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan air adalah tanda pertobatan. Ya. Siapakah yang harus dibaptis? Ya. Kisah Para Rasul 2:38 mengatakan, orang yang harus dibaptis adalah mereka yang telah bertaubat daripada dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus. Maksudnya menerima anugerah keselamatan itu daripada Allah Bapa dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib dan kebangkitannya daripada orang mati. Ya. Yang kedua adalah orang yang dengan sedar memilih untuk mengikuti Yesus. Bukan dipaksa dan sebagainya, ya, bukan diacu dengan pedang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dengan relanya dia memilih untuk mengikuti Yesus. Dan yang ketiga adalah mereka yang ingin benar-benar setelah bertaubat, ya, hidup dalam ketaatan dan ingin mengikuti firman Tuhan. Ya. Seperti kata Rasul Petrus kepada hadirin waktu dia berkhotbah, ya, selepas turunnya Pentakosta, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, ya. Jadi bertaubat dahulu. Jadi baptisan ini adalah untuk orang yang telah bertaubat, ya. Kenapa baptisan ini penting dalam orang-orang yang percaya seperti kita? Sebab itu adalah tindakan iman. Ya, seperti dalam buku Yakobus, iman tanpa bukti, tanpa tindakan adalah mati. Jadi bila kita mengatakan kita beriman kepada Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita perlu menunjukkannya, ya, melalui perbuatan kita. Jadi salah satunya adalah menyatakan iman kita dengan kita dibaptis, ya, sebagai saksi di hadapan orang lain. Yang kedua adalah kerana ini adalah arahan ataupun perintah Tuhan. Jadi bila kita melakukannya menunjukkan kita taat, ya, dan kita committed kepada perintah Tuhan. Dan dia juga akan membantu kita untuk lebih memahami tentang kehidupan yang baru. Sebab selepas kita dibaptis, kita meninggalkan manusia yang lama dan dengan kekuatan dan pimpinan Roh Kudus, kita mula mengubah hidup kita. Ya? Jadi Matius 10:32, setiap orang yang mengakui aku di hadapan Bapa-Ku, aku juga mengakuinya setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa-Ku. Maksudnya penyataan iman ini perlu ditunjukkan, ya, perlu ditunjukkan. Macam mana kita tahu seorang itu telah benar-benar berubah dan mengikuti Kristus, ya? Kita lihat hidupnya, adakah hidupnya berubah? Ya, pola kelakuannya berubah, tingkah lakunya berubah, percakapannya berubah. Ya, jadi ini adalah satu penyataan fizikal. Jadi baptisan juga adalah satu penyataan fizikal. Ya, satu aktiviti yang menunjukkan kepada orang lain bahawa kita sudah bertaubat dan kita mengikuti Kristus. Ya, apa kaitan baptisan dengan keselamatan? Baptisan bukan syarat keselamatan tetapi merupakan tanda iman, saksi iman. Kita membuktikan kepada orang bahawa kita beriman kepada Kristus, tapi dia bukan syarat keselamatan. Ya. Contohnya apabila pencuri yang disalibkan, ya, di kiri kanan Kristus, salah seorangnya mengatakan, Tuhan, ya, ingatkanlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada dia,
Ya, sebab dia tahu dia akan mati tak lama lagi. Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, aku memberi engkau tika dan saat nanti, tidak lama lagi engkau akan bersama-sama dengan aku di syurga. Jadi orang pencuri itu tidak pun dia dibaptis, ya, tetapi kerana pengakuan imannya maka dia pun turut diselamatkan. Jadi baptisan bukan syarat keselamatan tapi adalah simbol tanda iman. Ya. Keselamatan diberikan melalui iman kepada Kristus bukan melalui perbuatan seperti kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Baptisan adalah untuk menguatkan, menunjukkan komitmen kita. Ya, kita sanggup melakukannya ya, untuk hidup di dalam Kristus. Seperti ayat dalam Efesus mengatakan, ya, Efesus 2:8-9. Kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan kerana perbuatan, bukan kerana baptisan. Ya. Apakah hubungan baptisan dengan Roh Kudus? Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya yang telah dibaptiskan. Ya. Apabila kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Ya. Apabila kita dibaptiskan, Roh Kudus itu di stir up, ya, ditingkatkan. Ya, sebab kita telah menunjukkan kepada orang bahawa dengan penyataan iman. Ya. Roh Kudus ini dia bergerak dengan iman kita. Ya, bila kita beriman, ya, kita mula percaya, ya, maka Roh Kudus ini akan menunjukkan kepada kita banyak perkara, ya, dan kita akan ditransformasikannya. Ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu akan lebih nyata lagi apabila kita telah dibaptiskan. Walaupun bila kita dibaptiskan, bila kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Ya, tetapi bila kita dibaptis, kita menyatakan iman kita, maka Roh Kudus ini mula bekerja dengan lebih giat lagi, ya, sebab iman kita mula ditonjolkan. Ya. Salah satu kunci kita mengaktifkan gerakan Roh Kudus, ya, mengalami pengalaman bersama Tuhan, mukjizat dalam hidup kita dan sebagainya adalah dengan mengaktifkan iman kita. Ya, dan iman ini diaktifkan dengan perbuatan. Ya. Buat, percaya dan buat. Itu maksudnya, ya. Baptisan Roh Kudus apabila ditumpang tangan, ya, oleh pemimpin-pemimpin gereja dan sebagainya, ya. Ini akan mengaktifkan lagi Roh Kudus itu. Ini adalah penting untuk menguatkan gereja-gereja melalui karunia-karunia Roh Kudus, ya, seperti karunia bernubuat, penyembuhan, perkataan hikmat, ya, dan sebagainya. Ya. Baptisan air melambangkan pembersihan. Manusia yang lama mati, dibangkitkan manusia yang baru. Ya. Tapi Roh Kudus, ya, mengubah hati kita. Ya. Sedikit demi sedikit, kata Titus pasal 3 ayat 5. Ya. Kisah para rasul, tapi kamu akan menerima kuasa. Ini Tuhan Yesus yang bercakap, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ini Tuhan Yesus bercakap tentang baptisan Roh Kudus. Bila Roh Kudus turun kepada orang itu, ya, maka orang itu diberi kuasa. Ya. Kuasa apa? Kuasa untuk melakukan mukjizat, nubuatan dan sebagainya sehinggalah kepada hari ini. Ya. Kita boleh melihat di gereja-gereja kalau karunia Roh Kudus ini diaktifkan. Ianya perlu diaktifkan. Ya, macam mana mengaktifkannya? Baptisan dalam Roh Kudus, ya, dalam iman. Jadi bila dia diaktifkan, selalu ditonjolkan, ya, jadi iman yang kecil itu jadi semakin besar, maka karunia-karunia ini akan jadi lebih kelihatan. Penyembuhan, pernubuatan, ya, perkataan hikmat, karunia membeza-bezakan roh, ya, dan sebagainya. Ya, ini dapat kita lihat di setengah gereja. Tidak semua gereja ada manifestasi karunia roh ini, ya, Roh Kudus ini, ya. Sebab ada gereja yang mungkin tidak menerima, ya, ataupun cuba mengawal, ya, gerakan Roh Kudus ini. Jadi mereka kerugian sebab karunia ini diberikan untuk menguatkan jemaat, ya. Perintah Yesus untuk dibaptis. Tuhan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi ini sebagai teladan, contoh kepada kita.
Dan baptisan juga adalah amanat agung sebelum Tuhan Yesus naik ke syurga. Dia memerintahkan pengikut-pengikutnya, termasuk anda dan saya. Pergilah, beritakan Injil dan baptiskanlah orang yang percaya. Dan kita sebagai orang yang percaya dipanggil untuk mentaati perintah Tuhan. Dan salah satu perintahnya adalah menyebarkan Injil dan membaptiskan orang-orang yang percaya. Ya. Ini kata Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis dalam Matius 3. Bila dia ingin dibaptiskan, mula-mula Yohanes Pembaptis agak enggan membaptisnya kerana dia kata, aku tidak layak untuk membaptismu. Ya. Sepatutnya engkau yang membaptiskan aku. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Biarlah hal ini terjadi untuk kita mengenapkan kehendak Allah. Jadi sini Tuhan Yesus menunjukkan tauladan, iaitu mentaati perintah Allah Bapa. Kesimpulannya, saudara-saudari, bapa dan ibu, baptisan adalah tanda iman dan ketaatan kita kepada Kristus. Dan dia melambangkan hidup lama yang telah mati, dan juga bangun semula dalam kehidupan yang baru. Baptisan bukan jalan keselamatan, tetapi dia sebahagian penting dalam perjalanan iman. Sebab iman perlu ditunjukkan di dalam perbuatan. Dan salah satunya adalah melalui baptisan sebagai saksi kita kepada orang lain. Ya. Dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi percaya dulu baru dibaptiskan. Ya. Sebab di dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Baik orang Yahudi ataupun orang Yunani, baik budak ataupun orang yang merdeka. Ini kata Paulus. Jadi baptisan ini juga melambangkan kesatuan kita sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus. Ya. Jadi itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Jikalau anda belum dibaptis, silalah berjumpa dengan pendeta, pastor-pastor anda, dan bincang dengan mereka untuk anda dibaptis sebagai penyataan iman anda. Sebab ingat ini adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai jemaat Allah yang percaya kepadanya perlulah mengikuti perintah ini. Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Bayangkan lagi betapa perlunya kita. Ya. Sampai kita jumpa lagi, terus teguh bersama iman di dalam Kristus. Jumpa lagi.